Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan langkah-langkah bagaimana untuk menginstalasi Python, PyCharm, kemudian bagaimana cara menjalankan program lokal menggunakan Replit, kemudian membaca dan menulis file teks sederhana, dan bagaimana penggunaan time, random, dan OS pada PyCharm. Sebelumnya, perkenalkan, saya Alfatona Ijel Kainansyah dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 dengan NIM 3 digit terakhir 053. Oke, kita lanjut ke video. Oke, jadi yang pertama-tama kita akan melakukan install Python. Caranya kita pertama-tama buka Chrome dan lalu kita cari Python. Nah, ini kita dapat melakukan download Python. Di sini terdapat banyak versi dan Python yang akan kita download yaitu Python versi 3.10.11. Kita cari Python 3.10.11. Kemudian kita pilih, lalu kita scroll ke bawah. Setelah itu kita dapat memilih Windows Installer 64-bit bila device yang digunakan menggunakan OS Windows. Apabila menggunakan OS seperti Mac, maka kita akan memilih yang ini. Kemudian kita pilih, lalu akan menginstal. Bila sudah install selesai, kita akan menginstal, jadi dengan memencet 2 kali. Di sini kita memilih install dan memilih ini centang add Python X2Pad, install now. Oke, bila sudah seperti ini maka Python telah terinstall pada laptop. Dan sekarang kita dapat mencari Python dengan mengetik. Nah, lalu kita dapat membuka Python dengan mengklik di sini. Nah, apabila telah muncul seperti ini, maka telah dapat digunakan Python yang telah tadi kita install, ini sebagai interpreter. Kita di sini dapat melakukan perintah seperti print, kemudian hello world. Kemudian tekan enter, maka Python telah dapat digunakan. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut untuk menginstal PyCharm. Pertama kita buka Chrome, lalu kita ketik PyCharm. Kita klik download PyCharm. Di sini kita langsung dapat mengklik download. Kita dapat opsi Windows dan Windows ARM64. Di sini saya akan menginstal yang Windows biasa saja. Bila download sudah selesai, kita dapat melakukan install. Kita cari file download, kemudian kita klik 2 kali. Yes, next. Ini dapat kita pilih supaya PyCharm dapat menampilkan shortcut pada layar utama desktop. Oke, kita pilih, kita install. Lalu kita tunggu hingga instalasi selesai. Di sini mungkin akan saya percepat hingga instalasi dapat selesai.
Oke, bila install sudah selesai, maka kita klik finish. Oke, instalasi sudah selesai, kita akan buka PyCharm. Kita dapat langsung memilih di sini atau kita dapat mengetik PyCharm. Oke, kita buka. Nah, langsung keluar tampilan seperti ini. Di sini akan saya jelaskan sedikit terkait pengaturan pada PyCharm. Yang pertama, kita dapat mengatur tema pada PyCharm pada bagian Appearance dan Behavior. Bagian Appearance, di sini kita dapat mengatur tema. Di sini kita telah menggunakan tema dark atau tema gelap. Dan kita dapat mengubah menjadi tampilan light atau cerah, light header, dan high contrast, atau Dracula. Kita akan menggunakan tema dark saja. Kemudian di sini kita dapat menentukan jenis font, serta ukuran font yang akan kita gunakan ketika menulis coding program. Selain itu, di bagian editor, di bagian general, kita dapat menggunakan mouse untuk mengatur besar kecilnya font ketika mengetikkan program. Di sini kita dapat mengatur font. Di sini saya akan buat ukuran menjadi 20, kurang lebih seperti ini. Di sini terdapat beberapa tombol lain. Di sini untuk memulai program. Dan di sini kita akan mencoba menjalankan Python pada PyCharm. Kita ketik new program, kemudian kita pilih Python file, ketik test program. Oke, pada test program kita akan coba membuat print hello world. Kita dapat memperbesar tulisan dengan menekan Ctrl dan scroll wheel mouse. Oke, lalu kita coba run. Nah, di sini bisa. Lalu kita akan coba menggunakan program yang berasal dari Replit. Ya, ini sebuah project nilai kelas. Di sini dapat kita copy semua, Ctrl A, copy dari Replit, lalu kita copy menuju PyCharm. Oke. Nah, lalu kita coba run program. Kita masukkan nilai 8, 7, 6, 5, kemudian min 1. Nah, di sini hasil dapat muncul. Terdapat 4 nilai yang kita masukkan. Terdapat minimum 5, maksimum 8, dan rata-rata 6,5. Oke, mungkin kurang lebih itu pada aplikasi PyCharm yang kita gunakan. Kita akan lanjut. Oke, jadi di sini kita akan membuat dua program untuk membaca file sederhana. Pertama, mari kita buat sebuah file. Ini teks baca.txt. Oke. Di sini kita dapat mengetikkan sesuatu, mungkin
tes membaca program. Lalu kita buat file Python untuk membaca program, yaitu baca read write. Nah, lalu kita membuat program menggunakan awalan with dengan fungsi open. Kemudian kita memasukkan judul teks yang tadi, yaitu tes baca txt, kurung buka, tes baca. Kemudian kita print konten. Nah, di sini kita menggunakan fungsi open untuk membuka file yang akan kita baca, ini seperti ini. R menunjukkan fungsi untuk membaca file. Di sini kita menggunakan blok wait as untuk membuka sebuah konten akan kita baca. Lalu mari kita coba jalankan program. Ini run. Nah, di sini kita tadi telah menulis tes membaca program. Dan di sini sesuai dengan program yang kita ketik sebelumnya pada tes baca. Kita dapat memasukkan data tulisan tidak berupa tulisan tes baca txt, namun dengan menggunakan absolute path. Di sini kita dapat membukanya dengan copy path atau reference, lalu absolute path, lalu kita copy di sini. Nah, di sini kita dapat menggunakan absolute path untuk membuka program ini dengan menambahkan garis miring. Nah, seperti ini. Sekarang mari kita coba jalankan ulang. Right. Nah, maka program akan terbaca seperti cara yang sebelumnya. Dari kode program berikut, kita dapat membuka sebuah file yang telah kita tulis. Di sini kita akan melanjutkan bagaimana untuk membuat blok untuk menulis sebuah teks. Oke, yang pertama, di blok yang tadi akan kita ubah menjadi sebuah komen, yaitu blok yang tidak akan dijalankan. Kita dapat pilih di kode, lalu turun menjadi komen. Nah, seperti ini. Maka program yang ada di atas tidak akan dijalankan. Di sini kita akan membuat kode untuk menulis teks dengan wait, fungsi wait open. Terus baca txt, lalu kita menggunakan
Di sini kita akan membuat program untuk menuliskan sesuatu berupa menulis huruf. Nah, di sini program maka akan menjalankan sebuah perintah untuk menulis huruf pada tes baca, dan kemudian ketika program dijalankan maka tulisan yang telah tertulis di sini akan menghilang dan menuliskan tulisan baru, yakni menulis huruf. Mari kita coba jalankan. Nah, maka pada bagian file tes baca txt ini sesuai dengan apa yang akan kita tulis pada perintah blok di sini, yakni menulis huruf. Di sini kita juga dapat menambahkan baris kedua, ini dengan garis miring terbalik, garis miring terbalik N, kemudian garis kedua. Bila kita jalankan, nah maka di sini baris kedua telah terisi dengan tulisan baris kedua. Kemudian kita dapat menambahkan suatu teks dengan menggunakan huruf A. Contohnya, bila di sini kita akan hanya menulis huruf dulu, dan file yang berupa tes baca txt akan kita hapus. Nah, bila kita jalankan program ini, maka program akan membuat file baru yang berisi tulisan menulis huruf. Nah, seperti ini. Atau kita dapat menjalankan 2 kali, maka tulisan menulis huruf akan terdapat 2. Atau mungkin kita akan tambahkan baris kedua seperti tadi dengan garis terbalik N untuk baris kedua, kemudian kita tambahkan tulisan baris kedua, barisan kedua. Oke, lalu kita coba jalankan. Sebelumnya terdapat tulisan menulis huruf, maka di bawahnya akan terdapat tulisan menulis huruf barisan kedua. Nah, seperti berikut. Oke, mungkin ini yang dapat saya sampaikan terkait bagaimana cara membaca dan menulis. Kemudian kita akan lanjut ke bagian penggunaan time, random, dan OS library. Oke, di sini kita akan melanjutkan bagaimana cara membuat time library. Pertama-tama kita mari buat file Python baru lagi, yaitu test time. Nah, di sini kita akan menggunakan import time. Masukkan time begin. Lalu kita masukkan sesuatu dulu. Di sini akan kita masukkan time n sama dengan time buka kurung tutup. Maka di sini terakhir duration time n
time begin. Dan kita melakukan print durasi. Oke. Di sini kita dapat masukkan time slip selama 1 detik, 1,5 detik. Lalu kita akan coba jalankan. Nah, di sini terdapat angka 1,5 detik sekian. Di sini kita dapat menggunakan import time untuk mencari waktu. Misal kita masukkan waktu jam 8 dan jam 9, maka kita akan mendapatkan waktu 1 jam. Oke, kita lanjut membuat random library. Di random library, kita akan membuat file Python baru lagi berupa test random. Oke. Sini kita dapat menggunakan import random. Import random. Kemudian kita dapat masukkan number sama dengan random sini kita akan buat rentang angka 1 sampai 30. 30 1 kemudian kita akan print number. Nah, maka jika program dijalankan, program akan mengeluarkan sebuah angka, yakni random dari angka 1 sampai 30. Seperti berikut. Ini test time, test random. Nah, oke, di sini kita dapat dilihat bahwa program memunculkan angka 8. Kemudian kita coba lagi jalankan program, mendapatkan angka 16. Kita dapat mengubah hingga mungkin sampai angka 1000. Kemudian kita jalankan program. Nah, di sini mendapatkan angka 874. Mungkin seperti itu saja pada import random. Oke, kita lanjut untuk membuat OS library. Pertama-tama kita kembali membuat folder Python baru. Nah, kita memasukkan import OS. Kemudian kita masukkan OS mkdir. Nah, di sini kita masukkan nama folder atau file yang akan kita buat. Mungkin contohnya kita akan membuat folder baru. Lalu kita jalankan. Oke, terlihat di sini terdapat folder baru yang telah kita buat menggunakan import OS dengan format mkdir. Kita hapus, lalu kita coba ulang dengan nama yang lain. Folder pertama. Nah, di sini muncul kembali. Di sini kita akan coba membuat jika
kita akan mencari import OS menggunakan OS Axis. Oke, di sini kita import OS, lalu kita masukkan if OS pet Axis. Nah, di sini kita mencari file yang bernama testbaca.txt. Kemudian jika ada, kita akan print ditemukan. Jika tidak ada, kita akan print else, print tidak ditemukan. Seperti ini. Oke, mari kita coba jalankan program. Nah, karena di sini terdapat tes baca pada folder, maka jika kita jalankan program, file yang bernama testbaca.txt akan ditemukan. Jika kita mencari file yang tidak ada, contohnya seperti test tulis. Kita jalankan program, maka data tidak ditemukan. Lalu kita coba masukkan if not, atau kebalikannya, maka di sini tes tulis terdapat ditemukan. Untuk kebalikannya, mungkin itu saja untuk OS library. Oke, kita lanjut untuk menggunakan import Google Trans. Kita buat folder baru Python lagi, tes Google Trans. Pertama kita harus menginstal Google Trans dulu, yakni dengan cara buka menu, kemudian view, tool Windows, kemudian kita pilih Python package. Di sini saya sudah menginstal versi 3.10a0. Karena versi yang saya install sebelumnya 4.2 tidak dapat bekerja dengan baik. Bila sudah terinstall, kita akan cek dengan menulis import Google Trans. Lalu kita jalankan. Apabila terlihat seperti ini, maka Google Trans yang kita install dapat digunakan. Lalu kita akan mencoba untuk menerjemahkan suatu bahasa, mungkin dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Ini dengan from Google Trans import translator, kemudian translator kita print translator translate, kita masukkan kata apa yang akan kita terjemahkan. Mungkin saya akan memilih kucing. Nah, kemudian kita buat teks. Kucing.
Lalu kita coba jalankan program. Nah, di sini terlihat terjemahan kucing yaitu cat. Kita dapat mengetahui sumber dan bagaimana terjemahan yang kita pilih, yakni dengan menghilangkan teks. Nah, di sini terlihat source, yakni MS, mungkin Malaysia, juga tulisan bahasa Indonesia. Kemudian des, yaitu tujuan bahasa yang akan kita terjemahkan. Dan di sini terdapat teks, yaitu cat, pronounce cat. Di sini akan kita coba lagi dengan menambahkan bahasa yang akan kita pilih untuk diterjemahkan. Mungkin seperti kucing, koma, des, sama dengan FR. Ya, kita juga dapat mengetahui kode-kode negara yang dapat kita gunakan untuk menerjemahkan melalui Python Google Trans di Google. Kita buka ini. Nah, kemudian scroll bawah. Di bawah sini terdapat daftar kode untuk memasukkan bahasa terjemahan. Misalnya di sini NL untuk Belanda. Di sini terdapat JA untuk Japanese. Nah, mungkin kita akan coba ke bahasa Jepang, yakni bahasa Jepang yakni JA. Nah, kemudian kita coba jalankan teks. Lalu kita kurang nambahkan tanda kutip. Nah, kita jalankan. Nah, di sini terdapat tulisan Jepang yang tidak dapat kita baca. Mungkin kita dapat ganti dengan bahasa Perancis, yaitu FR. Nah, di sini terdapat tulisan chat, bahasa Inggris. Nah, di sini terlihat cat. Oke, di sini kita mungkin dapat menambahkan source atau asal bahasa. Di sini tadi terdeteksi bahwa kucing itu berasal dari bahasa Malay. Sebentar. Nah, di sini terdapat source yaitu MS. Sebenarnya juga bahasa Indonesia. Dapat kita tambahkan source sama dengan MS. Nah, lalu kita coba kita print tambah teks. Kita jalankan program. Nah, maka akan muncul cat. Mungkin sekian itu yang dapat saya sampaikan dalam menggunakan import Google Trans. Sekian dan terima kasih. Oke teman-teman, di sini kita akan mencoba untuk menginstal VS Code, Code Runner, dan Windsurf untuk menjalankan sebuah program. Pertama, kita langsung saja untuk menginstal VS Code melalui Chrome. Nah, ini langsung saja kita klik download. Nah, di sini kita dapat menyesuaikan device apa yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan Windows. Nah, di sini sudah terdownload VS Code. Kita menunggu dulu. Lalu kita juga akan mencoba menginstal Windsurf. Nah,
Dan satu lagi kita akan juga membuat untuk program menggunakan code AI. Nah, di sini sudah terinstall, kita buka library, kemudian ke download, kemudian kita mencoba untuk install. Next, lalu kita next saja, next. Kemudian kita akan buat next, lanjut, lalu kita install. Oke, selesai. Lalu akan kita coba. Nah, di sini sudah terinstall. Nah, sini kita akan coba untuk menambah extension Python. Mungkin kita akan membuat folder baru. Akan kita tutup. Nah, di sini kita akan membuat folder baru dulu. Nah, sini kita akan membuka folder. Nah, sudah kita tambah extension Python. Nah, di sini kita sudah menginstal untuk Python. Nah, ini merupakan extension Python. Kemudian kita coba untuk menginstal Windsurf. Langsung kita download. Nah, ini masih menginstal. Di sini saya akan mencoba program kalkulator sederhana menggunakan GUI. Nah, di sini langsung saja kita coba untuk run. Nah, di sini sudah muncul. Kita coba kalkulatornya. Nah, berfungsi. Saat ini kita akan coba untuk menunggu download di Windsurf. Kemudian satu lagi kita akan mencoba pada program kursor. Kita download juga.
Di sini kita akan coba menginstal WinSurf. Nah, accept, next. Nah, oke, kita finish. Kita coba untuk membuka pada WinSurf. Oke, kita mulai. Kita akan menggunakan VS Code. Nah, oke. Di sini kita coba akan sign up dulu untuk buat akun. Kita akan sign up menggunakan akun Google. Berikan. Oke, di WinSurf kita akan coba menambahkan extension berupa Python. Nah, kita install. Nah, kita nunggu untuk loading. Nah, di sini sudah selesai terinstall. Lalu kita akan coba untuk membuka folder. Ini kita akan menggunakan folder Python. Nah, kita coba membuat teks baru itu kalkulator. .py. Nah, di sini saya akan mengcopy kode yang sudah saya buat, lalu akan coba saya jalankan. Nah, sama seperti di VS Code tadi, bila kita jalankan program, juga akan muncul kalkulator yang serupa. Sekarang kita coba pada kursor, yaitu alat yang serupa seperti VS Code dan WinSurf. Kita coba install. Next, install.
Oke, sudah selesai. Kita coba finish, lalu kita coba jalankan. Kursor. Nah, akan coba sync up kembali. Saya akan menggunakan akun Google saja. Oke, lanjutkan. Nah, kita coba login. Oke, sini kita akan di awal akan memilih bagaimana UI yang kita gunakan. Nah, di sini saya akan menggunakan mode night. Oke. Nah, kita di sini akan menginstal extension. Ini terdapat, kita buka dulu foldernya, ini Python. Oke. Nah, sudah. Sini akan kita tambahkan extension, yakni Python. Nah, ini kita akan install. Sedang menginstal, lalu kita setelah menginstal akan mencoba menjalankan program kalkulator yang tadi. Nah, sudah selesai. Nah, di sini kita akan membuat lagi sebuah file kalkulator. Nah, tadi kita kan sudah membuka di Python. Nah, sekarang maksud saya tadi kita telah menggunakan folder yang sama pada Windsurf dan VS Code. Nah, saat ini kita akan memprogram sama menggunakan code, menggunakan kursor. Nah, ini kita akan coba jalankan program. Nah, sudah muncul kalkulatornya sama seperti di Windsurf dan VS Code. Nah, kita ulang lagi pada Python. Nah, iya, ini program kalkulator yang akan kita coba jalankan pada VS Code. Nah, di sini kita tutup dulu. Nah, kemudian kan kita jalankan. Nah, akan muncul seperti ini pada VS Code. Lalu kita coba pada Windsurf. Langsung kita coba jalankan.
Nah, sama juga seperti ini kalkulatornya. Nah, seperti ini. Lalu yang terakhir kita coba jalankan pada code run, code runner. Maksud saya pada kursor. Nah, kita coba jalankan. Set. Nah, seperti ini. Oke, operasi berfungsi semua. Nah, lalu kita coba pembagian. Oke, nah kurang lebih seperti itu teman-teman video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, sekian dan terima kasih.